Pemirsa di mana saja saudara berada dan juga jemaat yang menyaksikan program ini, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Welly Panden Solang dari Sekolah Tinggi Teologi Agape Jakarta. Sebelum kita lanjut, mari kita minta pimpinan Tuhan untuk memberkati kita dalam berkat berikut ini. Tuhan Yesus, Tuhan kami, hati kami penuh dengan ucapan syukur jika kami bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran yang diberkati oleh Roh Kudus akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu, jemaat yang sudah diselamatkan, mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Bagi saudara-saudara kami mungkin masih bertanya-tanya keselamatan mereka, Roh Kudus juga menerangi hati mereka sehingga mereka mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Para kru yang menyediakan acara ini, masalah teknisnya kami juga taruh di tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bertemu di dalam episode 3 ini. Dalam episode pertama kita sudah melihat khususnya 1 Korintus 1 ini, melihat dalam pertama itu tentang pemulihan yang menyebabkan orang percaya dikuduskan. Dalam episode 2 kita melihat pemulihan di dalam Kristus dalam Tritunggal menyebabkan orang percaya atau orang dalam Yesus disatukan, dapat unity dengan Kristus, dengan sesama umat percaya, bahkan dengan orang yang tidak seiman. Dan dalam episode ketiga ini kita akan melihat, pemulihan yang menyebabkan kehidupan moral kita dapat terlihat kudus, diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Ini kita dapat periksa di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Mari kita lihat satu persatu berkat di dalamnya. Ternyata dalam pemulihan moral ini, ayat ini menjelaskan bagi kita atau meminta bagi kita supaya jemaat yang sudah di episode 1 dikatakan dikuduskan, diselamatkan, kemudian disatukan. Lalu kemudian dalam episode ini ditekankan untuk hidup bermoral, dalam arti moral di dalam Kristus, yaitu kita soal dosa kita merasa berduka cita atau kita menjauhi diri dari dosa. Dosa yang ditekankan di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 7 adalah percabulan. Kenapa percabulan disinggung? Kalau kita melihat latar belakang yang pernah disampaikan dalam episode 1, Korintus adalah kota mati. Korintus adalah kota tidak bermoral. Di dalamnya ada perselisihan, di dalamnya ada amoral terjadi di mana-mana, terutama dosa seksual, sehingga kota itu disebut oleh para pakar, oleh para ilmuwan sebagai kota pelacur atau kota yang penuh dengan pornografi. Dan tidak ada lagi kehidupan di sana. Hancur kota ini. Dan juga soal materialisme ada di sana. Sehingga kota ini tidak punya profil, tidak punya form kehidupan. Tetapi ketika disentuh oleh kebenaran firman Tuhan melalui Paulus, maka Injil diberitakan di sana, jemaat Korintus menjadi satu tubuh Kristus. Menjadi satu gereja yang dikepalai oleh Yesus. Nah, dalam penekanan pada episode 3 ini adalah soal moral. Orang percaya itu hidup kudus. Khususnya soal percabulan ditekankan di sini. Dikatakan di dalam ayat 2 pasal 5, 1 Korintus 1 tentunya, dikatakan di sana bahwa satu kewajiban, satu keharusan. Nah, kalau bicara ini perbuatan baik. Kalau kita melihat, mereview lagi yang dibahas dalam episode 1, ditekankan pada keselamatan bukan perbuatan baik. Bukan oleh kekudusan hidup. Nah, di episode 3 ini lebih menekan pada buah keselamatan. Jadi sekali lagi, jemaat atau pemirsa di mana saja saudara berada, buah dari orang sudah dikuduskan. Buah dari orang yang sudah diselamatkan, buah dari orang yang sudah menyatu dengan Kristus adalah salah satunya yang dalam teks ini, yaitu menjauhi dosa. Nah, menjauhi dosa itu bukan masalah iman, tapi masalah perbuatan. Kita ada usaha di dalamnya. Bahkan di dalam pasal 5 ayat 2 1 Korintus dikatakan kita harus berduka cita dengan dosa ini. Kata di sana adalah kata penteo. Ini penteo ini bukan bahasa Inggris tapi bahasa Yunani. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bahasa Yunani terus kalau mendengar hamba Tuhan bicara? Bahasa Yunani adalah bahasa teks asli dari Perjanjian Baru khususnya. Walaupun dalam Perjanjian Lama dalam bentuk Septuaginta ada, tapi tekanan ini bahasa asli yang dipakai oleh Roh Kudus dalam menyimpan kebenaran firman Allah. Karena itu
Barangkali kita pernah dituduh kita tidak punya bahasa asli, tidak benar. Alkitab Perjanjian Lama ada bahasa Ibraninya, Perjanjian Baru ada bahasa Yunaninya. Yang ini, panteo ini, kalau di dalam teks kita, khususnya Alkitab lain menerjemahkan berduka cita. Tapi kata panteo, kata asli ini menjelaskan itu satu duka cita perkabungan disertai dengan tangisan kematian. Wah, luar biasa ini. Itu ditemukan di dalam Markus 16 ayat 10. Jadi tangisan perkabungan seperti di dalamnya ada duka, ada kematian. Jadi begitu luar biasanya. Ini kalau kita lihat duka, kematian, misalnya Yesus meninggal, Lazarus meninggal. Ya, sinonim dari istilah yang dipakai di sana adalah panteo. Jadi ternyata kita bisa simpulkan, pemirsa atau jemaat, bahwa orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah disatukan dengan Yesus, dan orang yang sudah disatukan itu harus hidup di dalam kekudusan moral. Dikatakan di hal pertama itu harus menjauhi dosa. Iya, harus menjauhi diri dari dosa, harus ada keputusan. Dosa itu harus diputuskan. Jangan, ya siapa tahu saya bisa menjauhi bukan masalah siapa tahu. Ada keputusan dari kata panteo ini, ya, ada keputusan, ada keinginan untuk menjauhi diri dari dosa. Dengan demikian kita bisa mensinyalir makna dari pasal 5 ayat 2 1 Korintus ini mengatakan bahwa orang percaya, orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah ditebus Tuhan, orang yang sudah disatukan dengan kepala gereja kita adalah orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Yaitu orang yang berduka cita kalau melihat dosa. Jadi kesentuh dosa saja seperti kena duka, menangis meraung-raung, dan juga disertai dengan kesedihan yang dalam. Seperti halnya orang menjauhi kematian, kata panteo ini seperti halnya orang menjauhi kematian, demikian juga orang menjauhi dosa. Ini ketegasan dari firman Allah. Dan yang kedua adalah musuhi dosa. Itu benar-benar ada gagasan seperti musuhi dosa. Jadi sebegitu seriusnya Roh Kudus kepada orang percaya yang sudah dikuduskan ini, supaya benar-benar menjauhi dosa, bukannya menjauhi dosa, musuhi dosa. Ya, Alkitab mengatakan bahwa jangan punya musuh, jangan punya benci dendam, tetapi untuk hal ini musuhi dosa dalam konteks jangan bergaul dengan dosa, jangan bergaul dengan kejahatan, jangan bergaul dengan ketidakkudusan. Ya, di dalam Perjanjian Lama ada pengalaman orang Israel ditinggalkan Tuhan, khususnya Yesaya 59 ayat 2 mengatakan bahwa yang memisahkan orang Israel dengan Allah itu dosa. Berarti dari teks itu juga kita bisa paralelkan dengan bagian ini bahwa dosa itu harus dijauhi, dosa harus menjadi musuh kita, karena itu menjadi pemisah antara Allah dan kita. Jadi sekali lagi, ini jemaat Korintus ditekankan seperti ini karena dalam latar belakang jemaat ini adalah jemaat yang berangkat dari kegelapan, amoral, dosa-dosa yang ya di dunia sampai sekarang percabulan ada di mana-mana, tetapi setelah mereka dikuduskan Tuhan, ditegaskan musuhi dosa, jauhi dosa. Lalu kemudian himbauan berikut dari firman Allah, jemaat yang sudah dikuduskan, sudah disatukan itu harus membangun pergaulan yang baik dengan seiman. Nah, ini di dalam ayat yang ke-9, 1 Korintus 9, 1 Korintus 5, dikatakan di sini harus bangun persekutuan, pergaulan yang baik. Jadi kata kunci di sini adalah bergaul. Ya, bergaul. Kita melihat di sini pergaulan hanya 3 kali saja dalam Perjanjian Baru. Teks asli itu kata bergaul ini dijelaskan, yaitu dari kata ada di sini, ya, sinanamignumi. Ya, bisa dicatat, bisa dilihat di sini. Dari kata sin itu sama-sama berarti bergaul bersama. Nah, yang unik adalah 3 kali, sedikit sekali kata
ini dipakai dalam perjanjian baru, khususnya menjelaskan tentang larangan jangan bergaul dengan orang yang jahat atau kejahatan atau moral. Tapi sebaliknya dipakai untuk bergaul sesama orang yang seiman. Jauhi pergaulan dengan kejahatan. Itu yang dimaksud di sini. Ada setiap, namanya ini adalah kata kerja. Di dalam Alkitab, khususnya perjanjian baru, sama seperti bahasa-bahasa di dunia, di Indonesia, kata kerja itu ada beberapa unsur. Salah satunya unsur soal tensis atau waktu. Ada sama, misalnya masa lampau itu berbicara tentang sesuatu yang terjadi masa lampau, masa kini terjadi pada saat ini, masa depan, future itu terjadi masa depan. Sama. Nah, setiap kata kerja asli bahasa Yunani tentunya ini, di dalam Alkitab selalu memiliki unsur-unsur waktu. Nah, waktu yang dipakai di dalam kata asli ini, sinanamignumi ini, waktunya kini. Yang menarik jemaat atau pemirsa, ini kini, seharusnya sekarang ini. Tapi ini ditulis 2000-an tahun lalu, tapi masih kini. Tulisannya kini, jadi artinya apa? Kalau kini di dalam Alkitab itu menekankan beberapa gagasan. Paling utama adalah gagasan tentang kekinian, sesuatu yang menjadi habit, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Puji Tuhan. Jadi tindakan untuk menguduskan diri, tindakan untuk menjauhi dosa, tindakan untuk memusuhi dosa dan bergaul dengan seiman dan menjauhi pergaulan dalam kejahatan, itu dibaca kini. Itu artinya apa? Waktu ditulis itu kini, berarti waktu itu orang Korintus yang bobrok di dalam latar belakang mereka setelah di zaman Tuhan menjadi orang Kristen itu harus jauhi. Ketika orang dalam sejarah membaca berikutnya tetap kini, artinya di zaman itu juga kini. Sekarang kita sedang membaca teks ini dalam bentuk kini seperti ditulis sekarang. Pesannya adalah, ini pesannya berarti setiap hari terus menerus, kalau kini ini menjadi kebiasaan kita, menjadi satu budaya bagi kita untuk kini ini menuntut kepada kita terus menerus jauhi dosa, terus menerus musuhi dosa, terus menerus jangan bergaul dengan kejahatan. Jadi kata kini tensis kini di sini tidak sedang menjelaskan ini dulu dilarang, tapi sekarang tidak dilarang karena ini masa sekarang. Bukan. Ya, sekali lagi saya menekankan, tensis kata kerja asli ini mengatakan bahwa kesimpulannya larangan untuk menjauhi dosa, larangan untuk memusuhi dosa, larangan untuk tidak bergaul dalam kejahatan, tapi sebaliknya bergaul dengan sesama orang seiman. Perintahnya adalah terus menerus sampai sekarang, sampai nanti. Jadi siapa saja yang membaca teks ini, ya, dia mengalami pengertian atau mengetahui bahwa ini adalah perintah sekarang, terus menerus sehingga tidak berakhir. Nah, setiap jemaat, berikutnya tuntutannya, setiap jemaat ternyata berlaku adil. Jadi hal-hal teknis yang sudah dijelaskan, ditekankan di dalam episode 3 ini. Setelah kita diselamatkan, hal-hal teknis disampaikan. Di dalam episode sebelumnya, saya membuat pertanyaan di sini lalu menjawab. Ada orang berkata, kadangkala saya wakili, kalau begitu iman saja, perbuatan baik tidak usah. Tidak seperti itu. Iman menghasilkan keselamatan, perbuatan baik menghasilkan mahkota atau pahala kita pada waktu Yesus datang menjemput kita. Nah, aspek dari perbuatan baik itu adalah di sini setiap jemaat berlaku adil terhadap saudara-saudaranya, seiman khususnya. Itu bisa dilihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-1 sampai 11 itu. Tapi intinya di sini ternyata ya setelah kita disatukan itu ya kita harus dikatakan tadi adil terhadap sesama seiman. Adil terhadap sesama anggota keluarga yang di dalam Tuhan. Dari pembahasan ini kita melihat kontrasnya. Kita sudah bukan lagi rahasia. Kita melihat di gereja atau di mana saja khususnya ada orang tertentu yang mengatakan saya orang Kristen, saya jemaat, tapi tidak berlaku adil. Itu hal-hal yang sudah umum. Ya, tidak berlaku adil terhadap sesama seiman. Ada orang menjatuhkan sesama jemaat, ada hamba Tuhan menjatuhkan sesama hamba Tuhan, ada anggota keluarga menjatuhkan anggota keluarga lainnya. Itu bukan ciri orang yang sudah disatukan dengan Yesus. Itu bukan ciri dari orang Kristen, tetapi
Kalau kita melihat bagian ini, ditekankan adalah adil. Ini kan bahasa hukum, bahasa sekuler seolah-olah. Tapi mau dikatakan begini, Alkitab lebih dahulu mengakomodir soal adil di dalam kehidupan orang percaya. Istilah keadilan di dalam ayat 6, pasal 6 ayat 8 itu dipakai ketidakadilan itu apostreo. Lagi-lagi itu bahasa asli tadi. Apostreo itu bukan sekedar ketidakadilan. Itu pengertiannya adalah menipu, mencuri, menghilangkan hak. Jadi kalau kita melihat kalau jemaat membaca hanya ketidakadilan orang percaya itu jauhi ketidakadilan. Orang hanya mengatakan, oh tidak adil, ini abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dimengerti apa arti ketidakadilan. Apostreo di sini, apostreo itu menjelaskan bahwa ternyata kata ketidakadilan di Alkitab itu dari kata apostreo itu artinya menipu. Jadi jangan menipu jemaat, jangan menipu hamba Tuhan, jangan menipu sesama anggota jemaat, jangan mencuri, jangan menghilangkan hak-hak orang lain. Jadi ini hal-hal aspek perbuatan yang disuruh oleh Alkitab. Dan di sini porsinya di episode 3 ini lebih ditekankan soal perbuatan orang percaya harus terlihat. Jadi kita tidak sekedar diselamatkan lewat iman, tidak. Tidak saja itu, kita harus setelah diselamatkan berbuat baik. Salah satunya adalah apostreo, artinya jangan menipu orang, jangan mencuri, jangan menghilangkan hak orang. Ini larangan, jangan sampai merugikan jemaat. Ternyata ini ada di dalam dunia hukum. Tapi kita bersyukur di Alkitab sudah lebih dahulu ada larangan-larangan seperti ini. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Yang berikut, ketidakadilan itu menghasilkan saling menolong dan menguntungkan. Ini bahasa-bahasa sekuler, saling menolong, bahasa-bahasa bisnis. Bahasa bisnis saling menguntungkan. Ini ada di dunia marketplace, ada saling menguntungkan, saling menolong supaya masing-masing diuntungkan. Ini ada bahasa Alkitab. Jadi apostreo termasuk saling menolong orang lain. Jadi wajib bagi orang percaya, wajib bagi kita yang sudah ditebus, melihat orang yang lagi kesusahan kita tolong, melihat orang yang lagi kelemahan kita bantu, melihat orang lagi kesusahan kita berikan sesuatu yang menurut mereka butuhkan. Ini perintah Alkitab sebelum perintah secara sosial. Ya, terutama sesama jemaat dan juga orang yang tidak seiman kita tolong. Jadi luar biasa kebenaran firman Allah ini. Bukan sekedar menolong orang seiman, tapi juga menolong orang yang tidak seiman. Dalam pembahasan sebelumnya, episode 2 mengatakan bahwa kita anti-intoleran. Ada hubungannya dengan ini, kita menolong sesama jemaat dan juga orang tidak seiman. Kita toleran kepada semua orang. Sehingga kasih anugerah Tuhan itu penuh dalam kita untuk membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saling menolong, saling menguntungkan. Ini yang ditekankan tadi. Dan setiap jemaat ditekankan juga yang sudah dikuduskan, moralnya yang sudah dibaharui Tuhan, dipulihkan itu harus mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Tadi ada unity, tapi ini dalam konteks lain. Dikatakan di sini, setiap jemaat harus mengikatkan diri dengan Tuhan. Jadi mengikat dalam satu roh, dalam pasal 6 ayat 12 sampai 20. Jadi kita harus mengikat diri, dalam arti tidak bisa lepas dari Tuhan, tidak bisa lepas dari Roh Kudus, tidak bisa lepas dari Kristus. Kita menyatu di dalam kehidupan rohani ini, menjadi satu. Sehingga dengan demikian kita akan melihat, kalau orang sudah disatukan, dia akan melihat sesuatu yang indah bersama Yesus. Yang berikut adalah ayat 16 pasal 6 1 Korintus, mengikatkan dirinya itu artinya kaleo itu mengikat, menggantungkan, ya, melekatkan diri. Itu kata kaleo, kata asli itu mengikat, bergantung atau menggantungkan diri, melekatkan diri, menempelkan diri dengan Tuhan. Jadi setiap saat, selagi-lagi tensis kini, saya sudah jelaskan tadi, sama, itu merupakan kebiasaan juga, terus-menerus dilakukan oleh orang percaya setelah ditebus. Dia punya kebiasaan. Jadi kemauan, keinginan, kecenderungan orang yang sudah ditebus adalah kebiasaannya adalah apa?
Dia mengikatkan diri, dia melekatkan diri, dia bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu kita tidak habis pikir kalau orang mengatakan saya orang Kristen, saya ini dan seterusnya, lalu dia tidak mau ke gereja. Dia tidak mau berdoa. Dia tidak mau baca Alkitab. Dia tidak mau bersekutu, dia tidak mau melayani. Nah, Alkitab ini bilang atau firman Tuhan katakan orang yang sudah ditebus, apa dikatakan di sini? Kalau itu maaf, ini di sini dikatakan bahwa dia melekatkan diri dengan Yesus. Kalau kita melekatkan diri dengan Yesus berarti kita mengikuti kata Yesus. Apa kata Yesus? Hidup kudus tadi, suci, beritakan Injil, dan kita berbuat baik supaya orang lain diberkati. Jangan ada musuh kecuali memusuhi dosa, jangan ada benci dendam, dan jangan menghancurkan orang dan menjatuhkan orang. Karena itu kita lihat hal yang kita bisa tangkap secara cepat dalam aplikasi kita. Orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus dan Roh Kudus, orang yang sudah disatukan dan moral kita sudah disatukan, dikatakan di sini adalah menjauhkan diri dan benci terhadap dosa. Ini penekanannya dari segi teknis dan dari segi etika. Harus orang Kristen itu benci dosa. Orang Kristen anti dosa. Jangan sampai lepas dari kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi ada kemauan minta Roh Kudus kuatkan kita untuk tidak ada dalam dosa. Membangun pergaulan yang baik dalam rohani dengan Tuhan. Jadi intinya adalah orang Kristen anti dosa. Kenapa jemaat? Dosa itu menjadi penghambat. Menjadi penghambat dalam apa saja. Satu ketika ada sekelompok pemuda pendayung nasional, katakan saja begitu, baru saja selesai mendapat medali emas, lalu mereka pergi ke Pulau B dari Pulau A. Nih, mereka tinggal di Pulau A, pergi ke Pulau B. Di Pulau B sana ada tempat kafe, katakan saja begitu, anak-anak muda berkumpul. 7 orang pendayung nasional ini, di Pulau B ada tempat hura-hura di sana, mereka dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian jam 1 malam, anak muda ini pulang ke Pulau B karena rumah mereka di Pulau B. Mereka mendayung jam 1 malam dari Pulau A. Mereka tinggal di Pulau B, Pulau A di sana. Mereka mendayung ke Pulau B rumah mereka. Waktu mereka mendayung jam 1 malam, perahu mereka sampai pagi tidak bergeser. Setelah mereka lihat, di belakangnya tali tambatan tidak dibuka dari dermaga. Walaupun King Kong mendayung perahu kalau rantai tidak dibuka dari dermaga. Apa rantai yang mengikat perahu ini? Dalam episode 3 ini. DOSA. Dosa. Dosa akan menghambat kita. Menghambat anak-anak muda dalam studi dan pekerjaan. Dosa akan menghambat keluarga, suami istri dalam perkembangan. Dosa akan menghambat masa depan. Dosa akan menghambat perusahaan. Dosa akan menghambat pekerjaan Tuhan termasuk kita lakukan. Dosa akan menghambat semuanya dan dosa mematikan semuanya. Bahkan dosa membuat kita dipisahkan dalam arti Tuhan tidak bersama-sama kita. Dengan kebenaran firman Tuhan ini menganjurkan sekali lagi kita bersatu dengan Tuhan. Kita menjauhi dosa dan memusuhi dosa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, kembali kami mengucap syukur karena setelah kami dikuduskan, dipulihkan dan dikuduskan, kami disatukan dengan Kristus, dan saat ini dalam episode ini kami merenungkan bagaimana kami orang percaya harus hidup dalam kekudusan moral kami. Perbuatan kami harus ditunjukkan semaksimal mungkin. Dan kami percaya kami tidak sanggup melakukannya kecuali Roh Kudus yang ada pada kami membuat semuanya ini indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemirsa dan juga jemaat yang sedang menyaksikan program ini juga diberkati oleh Roh Kudus. Sehingga kebenaran ini menjadi makanan rohani bagi mereka, bukan hanya bagi kami yang ada sedang mendengar ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan kami.
Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.